Tapi saya ambil Selamat. Sudah siap nikah? Sudah siap nikah? Belum. Jadi siap kan nikah? Siapa saja yang mau? Kenapa? Ya, harus semangat. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah siap nikah, Sabrina? Loh, tawa, aja nggak apa-apa yang menikah. Pak materinya bagus loh ini. Kemarin baru kiamat, mari kiamat nikah. Asik. Nah, habis nikah nanti warisan ya. Mati mana? Urip itu gitu, simpel hidup itu. Kita bisa dimanapun ketika kita hidup, kemudian kita itu mampu merasa bahagia, itu sudah bagus. Banyak orang itu hidup mencari kecukupan hidupnya tapi tidak bahagia. Materi saya kembali dulu. Semoga materi saya di sini. Karena siapapun orangnya, bahwa hidup itu perlu usaha. Padahal di kemarin. Saya kemarin sudah mengcopy di sini enggak ya? Oh, sudah. Dokumen tidak ada. Oke. Iki apa? Oke, siap. Konsep kita dalam hidup bahwa saya yakin manusia itu ada cara. Bahwa ketika di hidup itu ada hal yang kita bahas. Tuh, saya dan munakahat ya. Apa yang ini aja ya? Izinkan aku menikahi. Itu kayak sama materinya, cuman itu beda, apa itu konsentrasinya beda. Tapi nanti penting kok itu nanti. Saya sekarang materi dulu nanti gimana cara nikah yang menyenangkan hati. Ya itu manusia. Ya. Sudah harus semangat nikah sekarang. Sekarang yang belum ada niat nikah, detik ini dunia ini nikah. Lu harus semangat. Kenapa? Karena Nabi bilang gini, orang yang selama hidup semangat nikah kegerungi gak ono, itu dia kehilangan 50% pahala ibadah. 50% syariat itu sempurna ada di jenjang pernikahan. Itu 50%.
Iki sholat, puasa, zakat, sedekah, sholat malam, mau sore ini kene sih ya. Jadi kalau kamu belum sampai keinginan kuat ini belum kuat, kamu belum bisa menyempurnakan 50% bahan ibadah kamu. Siap nikah? Siap. Ayo di rumah siap nikah. Saya banter siap nikah. Jadi ibumu krungu rek, saya ngerti gue dari jauh. Lah saya dijawab, saya kelas agak krungu, saya jawab makan krungu ibu. Anggap aja lo, kamu kok pengen nikah? Enggak, guruku Pak, gitu ngomong. Terus saya kedua bilang, siap produksi anak nanti siap. Ibu ngomong, aduh guys, udah gitu. Nah, dia, oke harus semangat. Nikah itu apa sih nikah? Kok kabeh kepengin nikah? Nikah itu apa saja? Islam kok enak. Oh, ini tadi. Nikah pengen diikat jajal lagi. Kita diikat itu enggak enak. Ya, kita itu enggak enak. Kita harus bebas hidup itu. Masih sekarang apa saja nih? Nikah itu dihalalkan. Barang haram tadi halal. Yang penting kan itu sih. Makanya cara menghalalkan akad ijab kabul cara dihalalkan. Saya kadang sampai detik ini mungkin saya atau kalian bisa jadi juga bisa tidak. Sesuatu yang dicerna akal sudah tumpul akal kita. Gusti Allah menciptakan kita tuh haram. Ini ketemu karena memang beda apa itu beda jenis. Kamu tahu siapa? Oh, jangan. Jangan. Dirasanya roh ini hati ini penuh cinta gitu loh. Ya. Roh ini. Kan dijawab itu ya apa ya, tapi tidak bisa jawab. Biar penasaran. Penasaran. Walaupun hati juga ingin buka. Itulah nama cinta di situ. Cinta itu sesuatu yang tidak harus diucapkan. Semakin banyak diucapkan, semakin banyak kebohongan. Maka jangan diucapkan. Itu cinta. Cinta aku. Sebab apapun yang kamu minta akan aku berikan. Loh, tambah bohong loh kamu. Aku jauh duit, apa duit. Maka tidak bisa diucapkan. Apa yang terbuktikan, apa yang terperhatikan, itu sudah cinta. Perhatian, terus mak durung. Jawab enak. Terus, Pak Jam simpel. Ayo mangan bareng dok. Wah, gelem mah nanti makan bersama saya tak takdir. Oke. Laki-laki tidak mudah menyerah. Oke, tidak apa-apa, selamat tidur. Sudah, artinya sesuatu itu kadang kita itu, suatu saat akan cadar itu. Manusia itu yang penting diberikan dulu, dikecakoi dulu. Nanti perkara mikir belakangan. Nanti perempuan mesti mikir. Wis mari ngono wis ya kae mesti mikir. Benar itu tahun situ ya aku jamak. Kenapa? Apa yang sudah pernah kita terima dengan rekaman mata kita ke otak kita itu tidak pernah hilang. Tinggal dua hal, kenangan baik, apa kenangan yang kelam. Menurut kamu kira-kira yang penuh kenangan itu baik, apa yang kelam yang bertahan di otak kita? Dua-duanya. Nih, dua-duanya disuruh nimbang itu berapa? Yang paling kelam. Saya kemarin bilang bahwa kelam itu kadang-kadang berakibat baik untuk diri kita ke depan. Karena dengan masa kelam itu kita tidak mau terulang dengan masa kelam itu. Itu hal yang baik. Dan kalau sang itu kayak enak nikah kalau kelam enak. Yang dihalalkan apa satu? Apa? Seksual. Kita langsung aja tutup poin seksual. Orang nikah apa tujuannya? Ya enak toh. Kan melampiaskan, menyalurkan. Nafsu itu tidak bisa dibendung, jadi dibendung itu bentuk jebol. Nafsu itu diarahkan kebel digorono, itu nafsu. Oh, salurno enggak kena salurno, metu salurno. Kentean nafsu. Ini kentean nafsu akibatnya apa? Ketika ketemu dengan cara yang benar,
akhirnya tidak produktif, spermanya nggak berkualitas, ketemunya gampang metu, sehingga perempuan baru selesai waktunya, kok dapat keluar tidak berkualitas, otomatis anaknya tidak cerdas. Jelas ini, ngomong serius ini. Ini bukan tabu, ini real. Makanya perlu orang Jawa itu ketika hidup itu perlu ada masa apa? Masa untuk tidak bertemu, 40 dina golek ketemu. Nabi menyarankan sebelumnya harus puasa dulu minimal 3 hari sampai 7 hari untuk meredam nafsu lah. Untuk bisa tidak keluar itu perlu poso. Kalau saya kepengen naik bernafsu, perlu dengan futsal, lari pagi, ya, kegiatan taklim, sergap ke masjid, kesel-kesel dewi mulai toko melaku, gak mungkin mungkin tinggal. Itu cara menyalurkan nafsu, bukan membendung. Ini dibendung jebol, kok kayak mau ayu titik liwat akhir gak karu-karuan. Paham ya? Maka disalurkan dengan bentuk nikah, menghalalkan asalnya tidak halal, memuhrimkan asalnya bukan muhrim. Itu hanya dengan kalimat saya terimanya nikahnya si fulan dengan fulan dengan mas kawin sekian tunai. Kok ringan dan mudah betul ya ajaran kita itu. Hanya dan ngomong gitu tok jadi halal. Pernahkah kamu mikir opo sing letak halalnya? Kita kan demak itu so sekasar ya. Kemudian apa? Apalagi berasa tambah dosa loh. Ini hanya saya terima nikahnya Ahmad bin Ahmad dengan mas kawin 70 gram emas dibayar tunai. Sah. Kenapa kok langsung berubah jelas bisa dipulih? Ini loh, itu yang agama itu. Dipikir orang nutut, dipikir teman-teman nggak masuk akal. Tapi sesuatu nggak masuk akal itu bisa menghalalkan segala sesuatu yang aslinya tidak. Kalau dalam bahasa saya, ini saking gedene rahmati Gusti Allah. Sehingga barang sing abot tadi enteng. Sekarang yang kedua, melihat orang nikah kamu seneng apa enggak? Saya enggak melihat apa mulia, melihat wong nikah. Seneng apa orang? Seneng. Apa letak senengnya? Saya tahu dapat makan gratis. Itulah secara logika ini saya mengajak kamu berpikir tentang hal yang real tapi berbobot agama. Secara logika gini, kita kerja gaji 5 juta. Digawe dhewe karo ibu wis enak cukup. Bahkan iso mbandani adik. Moro-moro seneng wong 5 juta. Bandani anak wong. Nukokno klambi, ngekei pangan, belanjani, wong tua mertua loro ikut. Apa gak tambah sorot? Sorot. Tapi kenapa Allah memberi bobot kita kok kepingin itu besar? Gitu loh. Ini kan tidak masuk akal itulah. Iya, logika kan sorot, tambah tanggung kan semakin banyak keluar kita, semakin kita banyak tercurah pikiran, tenaga, biaya. Tapi kok kita dibikin oleh Allah mendekatkan nikah kok kuat? Ini yang saya dan kamu harus mencermati. Di balik itu ada apa? Maka yang ada berpikir tentang hikmah. Itu yang kita tidak masuk akal itu. Dalam sisi apapun yang kita buat, ada materi, ada hikmah. Berarti ada hikmah yang besar di balik itu. Uang barang apa tuh ganti enteng. Gitu ya. Itu yang kita cermati sama-sama. Dalam sisi apapun. Dalam sisi kerja kita apapun. Di sebelah kiri bab nikah. Rumusan kita paling nikah. Kemudian apa? Kok kepingin mari ngono pengen nikah pengen punya anak wis nikah kan tuh nikah enak dia ngono tak wis kesel wis mari terus dia anak kepingin dia anak sama hamil padahal hamil kan badannya akeh gue operasi kita 10 juta yo mikir tapi kok seneng apa punya uang mas kok ngene kekurangan ini gak apa-apa golek no seneng dulu aja seneng itu udah maksud di balik itu Allah memberi hikmah besar barang sing apa itu tadi enteng mikir wong siji abot tapi ini menurut ono sing nulung kekurangan kita. Nah, itu sampaikan hikmah-hikmah yang lain. Pintu barokah semakin besar. Maka saya katakan dengan sekalian yang di rumah khususnya bahwa hidup itu kalau kita bikin berat-berat tapi kalau kita mendekat sama yang memberikan hidup pasti diringankan.
Kemarin kita bicara takdir yang tidak bisa dirubah. Kita tidak tahu dan kita tidak pernah ingin kita lahir dari orang tua yang mana. Gak bisa milih. Jadi orang tua Blitar dagang ke pasar, nenggolek barang-barang orang. Tapi memang itu harusnya itu adalah orang tua kita kan gitu. Orang tuanya itu pekerjaannya jelas, mobil sudah tersedia, rumah besar. Kita tidak bisa menerima itu. Tapi hebatnya Allah meletakkan sisi kebahagiaan yang beda. Paham maksud saya? Iki wong iki jarang di rumah karena kerja anaknya mobil ono, tapi dia tidak bebon. Aku bagian iso ketemuan tuh aku mangan bareng, berlunggu bareng, bahagia rasanya. Lah sing bapaknya nenggulung ndek omah mau teko nang omah. Oleh teko omah bahagianya bukan main dengan bapaknya datang itu. Dan muncul kebanggaan dengan pekerjaan bapaknya. Paham ya? Inilah kebahagiaan Allah titipkan di dalam hati siapapun yang dia datang. Makanya orang nikah itu, Allah itu kadang-kala, kami juga kadang-kala gergetan masih takdir nikah. Contoh gini, mobil sedan lewat, mobil ganteng, ono wong lanang lemu metekel wirang, langsung buka no pintu sampai gitu, semua itu betul. Wih, sampai pikir lanang itu siapa kalau lanang itu? Wong metekel wirang, bunder wajahnya pesek, motor ini buka, wong langsung dibuka no lanang sebelah kiri. Kamu akan berkesimpulan apa? Siapa kalau lanang itu? Supir. Ya kan? Ternyata pas ketika dibuka itu dia masuk diparkir langsung gandengnya pelaku hati ngelor apa enggak? Lalu jan bejor jadi semetok cukup gelem arek yang ngono lho sing muring-muring lapok ini sing ngalami ngono. Sama saja ya, ada satu desain Gusti Allah ke akal kita untuk mensubsidi barang kehalalan nikah itu apa? Itu namanya hikmah. Melaku gandengan. Itu bahasa-bahasa yang kita ada yang gitu. Dia paham itu saja dulu. Nah, itu anak memang tidak masuk akal, tapi itulah Gusti Allah. Agama memang tidak masuk akal. Kalau sudah terjadi nanti akan masuk akal dengan sendiri. Karena memang kita belum nutup saja di balik itu ada. Sekarang pertanyaan saya, lembaga yang fungsi pernikahan apa? KUA. Kementerian yang fungsi nikahnya? Kementerian apa? Agama. Departemen Agama. Depak atau Kemenang. Lembaganya namanya KUA. KUA fungsi apa saja? Apa? KUA fungsi apa saja? Sudah dikatakan. Dulu kan diskusi soal apa? Apa? Pernikahan terus. Apalagi? Kursi apa? Kursi apa? Tawa. Kursi apa lagi? Rujuk. Satu lagi yang sesuai dengan nikah. Paris. Ini kalau sudah bab nikah. Menikah mesti sudah warisan. Yang lainnya urusan guru ngaji ya KUA, orang pindah agama ya KUA, urusan masjid ya KUA, mendirikan lembaga pondok ya KUA. Tapi untuk kita nikah telah lucu. Undang-undang peraturannya dulu tahun pertama nomor 1 tahun 1974 undang-undangnya. Jadi tahun itu pernikahan itu nomor 1 tahun 74 boleh nikah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Cuman tidak pernah disebut tentang beda agama. Larangan beda agama tidak ada. Tapi kebolehan beda agama juga tidak ada. Sehingga ada celah orang nikah beda agama. Ada celahnya beda agama. Sehingga tahun itu masih ada orang nikah beda agama. Sekian tahun terjadi, sampai tahun 1999, baru dicantumkan nikah beda agama dilarang. Karena perjalanan tahun 74 sampai 98 itu
banyak terjadi perceraian karena beda prinsip. Yang pertama prinsip agama, kedua prinsip jiwa hidup masing-masing pasangan. Mungkin ini biasa tadi wong sugih, mungkin yes bosen tadi wong larat, biasa tadi wong sugih, bosen tadi wong melarat. Artinya sing melarat sok dadi wong sugih, sing sugih medit. Kan cocok ini. Agak ketemu kan akhirnya kan prinsip ekonomi, prinsip hidup. Nah, akhirnya apa? Muncullah perundang-undangan tahun 2010. 74 itu nikah beda agama ini tidak boleh. Tapi 74 nikah itu minimal usia 16 tahun, ini 16. 2010 nikah tidak, yang kalau undang-undangnya 29, pelaksanaannya 2010 itu minimal 19 tahun. Dan orang dulu 16 tahun harus nikah. Oh, 12 tahun harus nikah kok. Orang dulu itu SD gak lulus, kadang nggak sekolah toh. Sangat tahun, 12 tahun nikah akhirnya. Lulus SD nikah. Mek 6 pondok, 2 tahun nikah, MTS, SMP itu. Nah, itu usia 16 tahun. Karena banyak KDRT, anak diajar karena KDRT di anak. Apa itu wedok fahdi lanang karena nggak punya ilmunya, jadi istri yang baik akhirnya dilarang undang-undang itu. Muncul 19 tahun. Semesta itu anak lulus, kamu mau berapa sekarang? Lah, berarti kurang lebih anak lulus SMA kan boleh nikah. Artinya bekal secara ilmu itu sudah diberikan tentang nikah di SMA-nya. Cara jadi orang yang soleh-soleh sudah diberitahukan, rambu-rambu nikah sudah diberitahukan, minimal punya itu. Paham ya? Nah, sehingga ketika dia 19 tahun nikah, itu ini kapan sih? Kapan sih SMP? Cara fungsi nasu-nasu gak pernah otaknya kan nggak fungsi. Kerja dulu ngisor. Cara nggak duit berapa? Ya orang dulu enak Tegal bos. Dulu enak Tegal Ombok. Macul beda. Pakai Tegal Ombok gelem masih wangi elek. Tegal Ombok pakai gelem, pokoknya wangi sayang nangan pakai gelem. Itu saya dulu kan ketemu aja nggak pernah ada ketemu pacaran. Ketemu kan, do ono tamu sesuk rene nggih anak Pak iki kate nglamar awakmu gelem ah. Nggih pun ngono. Apa mertua saya juga sama. Kontak jodoh karo iki nggih anake Pak Lurah. Nggih, ngono wis. Ka ono ate boten, boleh ka ono minggat yo ka ono. Coba saiki. Nak kali iki ya. Mau ini sampean trimo rabi dhewe ngono saiki ngomong. Lho ki sampe ibu kok rabi yo, kowe ibu kok rabi. Sekarang kan ada faktor, tapi 9 tahun juga. Paham ya? Ini yang perlu nanti kalian, karena terjadi prinsip sama-sama itu 90% terjadi. Nikah talak rujuk sekali. Nah sekarang nikah dalam satu sisi ini kita lihat undang-undang sudah, kompilasi hukum sudah. Itu nanti sudah dibaca kalau sudah saya kirim. Ada satu yang japri saya, tak kirim kode classroom-nya. Siapa yang punya nomor saya? Di sini. Ya, kirim panas ya. Tak kirim kode classroom untuk join kelas. Siapa tanya? Pak Bruno. Jadi di scrap lagi, kirim kelas saja ya. Nah, dari sini sekalian ada satu nilai. Nah, ini penting nikah silakan bab nikah. Nikah itu pertemuan dua orang yang beda jenis untuk dihalalkan dalam satu ikatan ijab kabul. Itu yang namanya nikah. Kawin yo ini kawin. Masih kebul yo dikawin no.
Ya kan? Domba ya dikawin no, bahasa kasar itu dikawin, sapi dikawin no, dan itu tidak pernah ada akad, nggak pernah ada akad. Tanduran ya dikawin no, ya kan? Stek, cangkok, nyambung, dan macam-macam. Tapi manusia mempunyai satu kodrat, yaitu dalam bentuk nikah. Saran yang pertama, nah, nanti ketika kami nikah, tidak usah melaksanakan pre-wedding, foto-foto, kecuali kalau dinikahkan dulu. Nikah sih baru pre-wedding, silakan. Jadi ada hal yang perlu dilakukan secara agama gini. Kenapa? Pre-wedding itu kan foto nih kan mesra-mesra rangkul, ono sing Indonesia watu, siwitan, lima bunga, ono sing bojone tiba ditampani, culna bisa. Itu kan bumbu rumah tangga kan, tidak usah dinampakkan ke orang. Mesra itu boleh, tapi bukan di depan orang banyak. Itu loh. Apalagi kata mesra tapi bumbu ini tukaran, itu kan tadinya kontak. Duh, fotonya sama mesra-mesra, gaya metuai koyo jojo, lambine matching rek ternyata mburi sawah-sawatan api. Sawah-sawatan api. Itu kan jadi terhina kan gitu. Ribet, hindari. Jika memang tidak bisa dihindari, nikah dulu, nikah siri dulu. Paham ya? Karena dihalalkan dulu. Yang kedua, sarannya lagi, kalau membuat undangan, kamu kan orang IT, maka tidak usah menggunakan undangan yang menggunakan bahasa Arab. Tahu bahasa Arab ya? Jadi jangan menggunakan bahasa Arab. Saya balik. Jangan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab itu khawatir undangan itu kan dibuang habis dipakai. Dibuang. Kita cara bahasa itu tidak dimuliakan, dibuang. Itu kayak bumbu sopo. Tidak mulia. Makanya, Pak, gimana Pak? Jadi kalau memang berbahasa Arab, tulis Latin. Bismillah berbahasa Indonesia. Firman Allah artinya ini Arab ya tulis dengan Arab yang Latin. Silakan. Ya, itu saran saya ke sana. Kenapa? Tidak memuliakan. Khawatir jika nanti seperti ini menjadi masalah. Nggak mau. Oke. Apapun yang terjadi nanti orang itu. Nah, dari sisi ini yang terjadi, apapun yang sudah kita laksanakan, dalam bentuk apapun hindari. Jadi saya tanya sekarang, kalau kamu buat undangan itu, DKI undangan gongnya kamu baca apa? Tanggal, tempat, acara, sing undang sopo. Kamu pernah moco? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, kalau moco itu, enggak. Hadis Nabi. Kalau moco, enggak. Enggak penting. Akhirnya nih enggak undangan, enggak usah gitu. Ya, lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon ridho Allah, mohon doa restu atas pernikahan kami, nama ini dengan ini, dirasakan tanggal ini di sini, turut mengundang dia. Selesai. Kasih kakek. Simple. Yang penting desainnya bagus saja selesai. Wah, bisa undangan simple terus. Itu kan jadi pertimbangan sendiri. Jadi kalau seperti tahu-tahu, pemenang undangan lembar luruh, ya, kondisi saya ketemu, undangan kok saya ketemu. Saya ketemu undangan itu. Iku kan mau mangan mau lu buwe durung karo susu. Buwe selawe undangan saya ketemu. Itu ada. Jadi nggak usah mewah. Kalau memang boleh mewah boleh, asalkan punya duit tak apa-apa lah. Undangnya 1.000, DKI cincin disebut apa-apa. Ya kan? Undangan gue duit 10.000 ya apa-apa. Kan itu boleh aja. Orang punya gitu. Ya, dari sisi ini kalau itu yang ketiga ada tidak bertemu selama 40 hari. Bisa? Kaisa ya betul dino. Kaisa ya betul dino lah. Bahasa Jawa di apa? Tidak boleh ketemu bahasa Jawa di pingin. Dipingin ya ketemu lagi. Ben opo, ben nanti ketika ketemu ada sumber gelora.
Nek wis ketemu nasune muncak, akhirnya sunnah Rasulullah tercapai. Apa? Nek kapan kamu sudah nikah, maka bersegeralah mempunyai keturunan. Karena itu rahmati Gusti Allah. Nah, nafsu tidak ketemu, akhirnya apa? Rasa nafsu itu tinggi, bertemu dengan nafsu yang tinggi itu nih jadi anak. Insya Allah anak ini mesti cerdas. Yang kedua, ojo lali dungo. Dungo apa Pak? Bertemu saja. Bertemu. Itu dungo nih Bismillah Allahumma jannibna wa jannibi syaitana fima razaqtana. Pertama, coba mikir dungone, ya ngerti lah. Apa sih tak dungo dhisik. Sedek nafsu hilang. Ada sahabat ya Rasul, nggih selak ya Rasul, mboten kuat Rasul nafsu dungone to. Tabasan, Rasul senyum. Nabi mengatakan, "Faqra bismillah." Maka baca bismillah saja. Bahasa kasarnya, kalau bisa berat, ngomong bismillah, bismillah. Cukup bismillah. Ketika sudah bertemu, kemudian seperti mama keluar doa lagi. Allahumma ja'alil ma'i tahura wa ja'al baladan sholih. Itu dari makin berarti sing apa donga sapa? Lanang harusnya kan, bukan perempuan. Oh, angger-angger itu berarti koyo sing pelayan-pelayan di dalam itu ya. Karena itu gak pasangan sapa gitu. Itu menjadi anak yang tidak soleh. Musing ini kadang anak gak soleh-soleh, apa meniskan kadang ngono-ngono. Nah, itu jadi masalah. Paham ya? Siap nikah? Di rumah siap dinikahkan? Siap. Bentuk 4 kelompok. 2 kelompok siang, 2 kelompok 120, 2 kelompok 21 sampai akhir. Nanti kita akan ada praktek ijab kabul. Laki-laki sama pengantin ini, perempuan ini sopo diijabkan. Wali ini sopo, si perempuan, naibi sopo, nanti akan kita praktek ijab kabul. Siap-siap ya. Dulu kalau di sini itu tak jadikan apa? Sekelas tak urunan itu jajan di kantin. Dulu itu. Jadi kita praktek sekelas itu praktek di masjid. Jadi syukuran. Itu ya sing MC ya anak-anak, sing kira ya anak-anak, sing akad ya anak-anak. Kami yang akad kan saya penggemar kok. Kurang ini ngono gitu aja, tapi nanti saya tuh skenario nya. Pertama ini, kedua ini gitu. Khotbahnya kan ya kamu. Jadi pengalaman dari orang. Oh saya di Sepatiga dulu malah mulai mlebu ngono antara bajunya baju bebas baju sekolah. Baju bebas kan, tidak kayak mantan teman. Saya ingin kayak gitu. 3 tahun, 4 tahun lalu sudah tak praktekkan. Yang 2 tahun ini aja nggak ada karena musim pandemi. Ya, praktek. Kalau kemarin masuk bagus, praktek jenazah, jadi bungkus kamu. Jadi kapan ya lampu? Lo kamu kan kasih tugas memang kapan batal ya? Kasih langsung di sekolah tak bungkus langsung. Tapi terkenang. Biasanya tak bungkus umur itu biasa. Angkatan 22 itu pernah praktek nikah, dia sudah jadian, malah kelas 1 jadian, sama-sama aktif organisasi. Siapa mau ketemu di RP dan TKJ kan, di masjid hari Jumat kan ada 2 ya, praktek 2 pasangan nggak kesini, so kejadian ini Pak, jadian Pak, masjid kita tidak mau, belum itu. Rame di masjid, 2 pasangan itu. Sampai lulus dia terus 3 tahun sesudah lulus terus dia kemarin. Iya, lagi. Artinya ya itu sekedar praktek untuk apa? Untuk mengetahui prosesi bahwa orang nikah itu logikanya mudah, tapi kalau ngalami itu tidak mudah. Kata gemeter di iso lali barang. Ya, kayak di YouTube itu kan banyak YouTube kalau kita lihat di YouTube, ya kan? Terima ya.
Oh, wedok gini. Letek kangen tok kangen. Yo, tahu nih. Dah, balik ke laptop. Balik ke laptop. Iya, iya boleh, silakan tanya. Ya boleh, boleh. Ya, boleh, boleh, boleh. Gimana? Seandainya, oh enggak, dia membuat inisial lah. Nanti jadi satu teman aku tanggung jawab. Jadi kalau nikah lagi nama, ya nama yang muda apa-apa. Yang penting kan kalau nama bapak ya. Yang penting kan bukan binnya bapaknya, tapi binnya kan bin nama-nama temannya. Bebas ya. Kiai, Haji, Dokter, Sopo, ya lah, boleh lah. Nanti tenang ya. Kan saksi ini kan harus keluarganya, kan tidak sanad. Ini orang-orang selain golongan-golongan tertentu itu kadang nikah sendiri, dinikahkan sama kiainya. Yo, maksudnya kiai golongan itu bapak eka, ibu eka dinikahkan. Mulai-mulai itu sebenarnya nama. Ini ada aliran tertentu di Malang ada ini. Aliran khusus nikah di daerah Beji Batu sana. Jadi kami nanti kan dosa Pak kalau berbuat gini loh. Ini kan nggak dosa ya berbuat kan gitu tuh. Jangan daripada kita dosa kan nikah saja loh. Masalahnya bukan itu. Ketika kamu nikah menghindari dosa berdua, kamu membuat dosa baru apa menyakiti hati orang tuamu. Itu bukan kok mikir. Kayak gitu loh. Dia mikir, saya tidak dosa Pak, dia tidak maksiat, dia tidak zina Pak. Menghindari zina lebih bagus Pak, sehingga saya nikah sekarang. Loh, kamu nikah, tapi bapakmu gak roh, ibumu gak roh, kok kalau rapi, lu itu di kamu nikah sama durhaka sama bapak. Kamu ganti dosa ini tiba ganjaran. Itu ganti pikir, siji. Nomor dosa lagi, kamu kesini tuh diamani apa? Sekolah, kuliah. Lu malah boleh gendong anak, kamu pikir untukmu, gitu kan? Kamu menyakiti siapa? Menyakiti hati orang itu. Terus kedua, kamu menyakiti hati orang wanita, orang tuanya wanita itu. Kenapa? Karena kamu tidak pernah izin sama dia. Nomor kamu mengambil anaknya, dua anak. Pernyataan tahu bahwa dia punya keluarga, kamu nggak ngaku di keluarga dia. Mbak ngomong Rono, dilamar Rono, biar keluarganya tahu. Kalau kamu nanti seperti ini muncul. Yang keempat, muncul fitnah, kamu dianggap nikah sebelum sah, artinya investasi dulu sebelum nikah. Itu jadi masalah. Kalau kamu mau paling itu halim dice. Kan kalian tidak mau tuh tinggal. Jadi fitnah. Nah, itu dihindari makanya butuh keluarga. Maka salah saya nikah itu bukan untuk diri. Jangan egois. Kamu nikah memaksakan diri kepada wanita tersebut. Tapi kamu tidak pernah nikah itu memikirkan bahwa untuk orang tua saya. Gimana dia bisa menghormati orang tua saya? Gimana dia bisa diterima oleh keluarga saya? Itu nikah yang tidak egois, gitu loh. Nikah untuk keluarga menyenangkan semuanya. Itu dibawa. Lah, hal yang utama adalah moralnya, etikanya, moralitasnya. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena moral itu menjadi daya tarik. Ini wajah terbatas. Saya ingin ganteng, dirungkas, berubah wajahnya. Sudah dua anak, wajib pas dua anak, mekar kabeh sama ini. Karena hilang kan. Maka nikah itu, daya tarik itu sifatnya, karakternya, ketaatannya, itu yang dicari. Jangan cari paras itu fleksibel. Isok gak, isok mood, isok gak mood. Itulah masalahnya. Itu yang penting kan orang menyenangkan. Mohon maaf, toh realnya sekarang banyak orang cerai itu yang rekor pertama itu karena ekonomi. Karena banyak orang nikah karena terjadi itu. Ekonomi ini cerai. Ya kan? Ini ekonomi gak cocok saya. TKI, TKW, gak cocok cerai lagi. Ya kan? Itu yang masalah. Yang kedua, kita memandang bahwa apa? Gak cocok dengan karakternya. Ngeget hati dia itu. Gimana itu? Lah kan gak bagus.
Paham ya? Itu tidak bisa. Siapapun dari hal yang sifatnya boleh itu tidak. Makanya jangan egois kalau nikah. Jadi nang abang iki nang keluargaku pantes rek. Nek melakukan aku cara nilai ngono berharga di hadapan keluarga saya. Kan seneng. Nah, nikah itu seperti itu, butuh yang namanya ketemu. Pak, saya mau nikah dengan cara syariat. Gimana caranya? Ta'aruf, Pak. Kamu tahu ta'aruf apa? Ta'aruf itu. Ta'aruf itu kan pernah kenal. Gimana boleh? Ya ketika ta'aruf itu ke rumah orang tuanya. Tahu, iki anakku. Tahu. Tadi malam ngaji di rumah. Si ngaji tadi malam. Itu syarat orang untuk bisa yang boleh dilihat wajahnya, telapak tangannya, dan mungkin dalam bahasa seluruh tubuhnya dalam yang berbaju itu. Satu, orang perempuan yang ketika mau dinikahi. Deloi. Kamu kelas 3, hati-hati nih, wan mulai dikongkon ibumu metu, ono tamu. Nak, Rene, si wedok, Rene nak, napa bu? Ya kelambi sing pantes, iki kelambi anyar diganti yo. Engko ono tamu, iki suguhno ngombe nang tamu. Hati-hati, itu berarti kamu akan ditawar-tawarkan ke orang. Ono sing delok ya awak. Wedok-wedok. Kok ini dikongkon ngono? Ini ngerti apa sing delok. Mungkin itu boleh. Jadi orangnya gini, ini belum ngelamar, hanya melihat saja kan, mempertemukan. Cewek kok isin tak kamu kita ngomong nih, monggo, bis. Tapi kono kan nyamuk dari atas ke bawah, itu boleh. Kenapa? Karena melihat untuk perempuan yang akan dinikahi, menilai seneng ndak, gelem ndak, wajahnya karena itu seneng aku. Hanya dengan cara itu aja. Si perempuan cari ibu itu, cari ibu itu kan berarti kami ditawar-tawar loh gitu. Itu lah, kami kan hati-hati. Nak mulai nak ya tanggal apa? Bulan April nak makan masih lulus ya. April kuliah ya. Ono tamu kate teko keluarga palikmu teko ado, ono teko wis nggawa wong palikmu. Ono arek lanang alamat. Iku ada ditawar-tawar no biasa. Hati-hati yo, sing omong-omong nek kamu digitukan kamu mau dijodohkan itu. Nah, dari sisi ini yang saya harapkan nanti suatu saat perempuan itu daya tarik bedakan. Ada orang itu lihat seseorang karena senyumnya. Aku senyumnya loh, senang loh rasanya. Nanti ono apa? Pacek, lesung bibitnya deh. Pacekan itu kan jeglongin loh. Lesung, bibit. Wih, senang aku gitu. Hati rasanya. Kadang orang lain itu dibikin oleh Allah suka sama orang karena itunya. Gak peduli wongnya lemu, gak lemu, pokoknya seneng itu. Seneng aku. Ono sing karena senyum atau kedipan atau itu malik, mau menjual, bujungkel, pokoknya malik. Dan seperti itu. Ada orang karena apa? Sopannya tinggi, dalam, karena itu. Macam-macam lah. Ada daya karena rambutnya panjang. Macam ini. Contohnya. Ada yang kayak gitu. Dan macam-macam hal ya. Itulah daya tarik, makanya jangan iri nih ono wong wedok wahyu oleh wong lanang metekel elek. Iku wis garis beda. Jadi wedok gak apa-apa sugih. Sugih nak wengi tapi welek gak apa-apa, Pak, penting kan sugih. Ono sing ngono kan. Oke. Terus apa konsepmu? Lho nek duwe akeh, casing iso ditandani, Pak. Casing ditandani. Masih HP elek. Nek kasih casingnya panjang, yo HP kan bisa berwujud kelambi apik larang, Pak ya. Terus dikai pedal apa kan dadi api, Pak. Gampang, Pak. Perkara ndak elek, perkara gak apa-apa dijak metu pantes lah Pak Tagowo. Itu loh, itu kan ada orang seperti itu. Ada orang yang mengatakan, pilihan kita kan berbeda. Siji, ono wong itu ganteng. Loro, melarat. Ya. Telu, pinter, taat. Papat, nasabnya nggak jelas. Anak sopo jo, kamu kok pokoknya bisa pinter, taat, ganteng, masih marah, gampang digoleki ono sing ngono. Ya kan, ono sing milih karena apa? Nasabnya wapi, wong berderajat, gak ganteng misalnya apa taat apa itu, bayang alhamdulillah. Terus apa? Sugih pas-pasan apa aku seneng, bapaknya apa? Kadang-kadang orang laki-laki itu, mohon maaf ya, ini wedok derajatnya kekayaan lebih tinggi dibanding laki-laki. Itu kadang menjadi masalah tersendiri bagi laki-laki. Karena kadang-kadang perempuan itu mengandalkan harta orang tua. Tuh,
kok rene gawe kapal cingkrang cok. Oma apa jari bapakku, mobil jari aku. Itulah derajat laki-laki kodok. Makanya perlu sekufu. Sekufu itu sepemahaman dan nggak jauh dengan kita. Ini soge kan nemen soge nih. Kecuali karena memang dia itu yang suka sama kita. Ya, yang melarat. Aku melarat teman tak apa-apa, makanya ben kamu tadi derajat ngangkat derajatmu ayo melu. Ini lanang ngono gak apa-apa. Sing susah itu sing soge sing wedok. Kadang khawatir menang karepe dhewe, berani karo suami. Gitu loh. Mungkin nggak punya ilmu akhirnya cak karepe dhewe, gitu ya. Nggak berani bojone kok nyuci. Ono anak yang ngomong loh, malam. Kalau saya, mohon maaf, loh, mulai ini mabis nyuci deh. Nyuci sampai mabis nyuci. Kenapa? Kehendak saya. Prinsip saya bahwa apa? Sana bojoku wis kerja mulai isuk sampai jam 1 mulai. Bisa itu bayarannya biru. Sebulan 500 bayarannya ngajar itu. 500. Gitu beda kurang. Bayangin. Tapi saya katakan dia bagian ngajar. Dia untuk omang tak ngajar ganjar. Dagang olah. Dulu saya dagang, saya beli rumah kan saya jualan dulu. Saya duduk di sini dagang goreng. Itu saya goreng. Pada goreng ngajar. Sore ngaji. Oh, duit itu kok makanan dagang. Tapi saya katakan, mah kita itu sudah capek. Usia sudah kepala 45 ke atas. Mosok terus ini. Sampai dolek aktivitas yang membuat sampai bahagia. Pilih mana? Terus goreng untuk dagang. Padahal kelompok kan dibawa orang juga. Hanya goreng bungkusi. Bahkan bungkus juga orang. Tapi kan goreng dewi. Kan capek. Mungkin capek. Ketemu suami kan. Kalau doa ya wis kesel. Kan gak ada daya tarik kan. Kan masalah juga. Akhirnya apa? Pilih nih. Gue ngajar ya udah. Bagi yang ngajar, ajar. Dunia tinggalkan. Itu urusan saya. Sepakat akhirnya. Ya PPND. Jalan ya. Kurang ya. Tapi semua urusan berkaitan dengan hal yang lain. Mulai PDAM, mulai TIK, mulai HP, mulai WFI. Dia tidak mau tahu. Enggak. Itu urusan saya. Anak pondok kirimnya berapa, sing gini kirim. Itu urusan saya. Saya memiliki beras. Jauh sama klien. Ini kurang ya. Biasa tanggung jawab. Loh hak itu. Saya lakukan. Sebab dari musola mana si banyu. Engkau istri bangun sudah siap mandi air hangat. Itu bisa panasi. Kurang goreng iwak tak goreng. Jadi bangun udah siap. Ini masak itu nggak iso. Ini masak saya nggak bisa. Tapi urusan semuanya, ya pacaran istri di rumah menjadi ratu rumah tangga. Nah, maksud saya, itu harus saya lakukan. Kenapa? Karena sudah berkorban banyak. Dia sudah membantu kerja, sudah membantu saya. Dia sudah ngurusi anak saya, dia sudah ngurusi membersihkan rumah saya. Dia sudah nyetrika itu sudah terlalu baik perempuan untuk laki-laki seperti itu. Kenapa? Mohon maaf. Gudune sing nyuci sapa? Suami. Sing nyetrika sapa? Suami. Sing masak sapa? Suami. Kenapa? Kewajiban dia itu. Nek gak iso kudu bayar wong untuk itu. Wani kon. Bayar wong karo bayar bojomu. Pilih ndi? Tak pilih bayar wong. Kenapa? Ini kita kalau orang lain bayar oke ada hitungan. Ini bojo kan mungkin. Masa bojo dibayar? Gak mungkin. Masa dari gulon rimo, bojo rimo bayar? Kan gak mungkin, Pak. Umar pernah dimarahi sama istrinya. Umar bin Khattab itu teko. Setas teko bojo awak lumayan. Saya sahabatnya video main bojo dia menang. Gak murid-murid. Nah, ini salah satu sahabat apa namanya? Anggap saya namanya Abdullah, Mbak Allah, saya lupa namanya. Diomeng bojo di rumah. Diomeng pakai entek ngamek kurang golek pokoknya. Pokoknya dia kadang ngomong taplok, kadang ngomong caplok bojone tadi nggak bisa ngomong. Saking itu. Satu saat ketika dia keluar, ya, di luar itu diomeng lagi. Wes, gak kuat aku bojo koyo ngene. Jadi sahabat itu. Dan gak kuat saya. Lapor dengan Khalifah Umar bin Khattab. Lapor dari Umar. Ketika bertemu dengan Umar, katanya notak pintu ini Umar bin Khattab. Ternyata Umar jadi omeng bojone. Kok lu nemen mau ngikut tiba bojo. Akhirnya dia apa itu balik kanan gak situ. Umar tahu loh, mau liwat dipanggil. Ya itulah sih ada apa kamu? Buatan ya Umar, buatan ngapunten. Enggak ada apa kamu? Buatan saya mau curhat tapi gak situ. Apa lu ini bojo sampai di bojo. Ada apa ya sahabat? Tunggu deh, ada apa? Bojo sing rumuri. Gini ya, satu mau akan jenengan tentang istri saya. Ini ya gimana?
Lah ketika saya mau curhat tentang cerewetnya istri saya, ternyata bojo saya luwih cerewet di bojoku. Ya ampun, wis kasih do aku tak mulai mensyukuri istri saya koyo ngono. Karena masih luwih nemen gitu lho. Ya Umar, kenapa jenengan diam saja? Jenengan sahabat Rasulullah. Orang kafir aja takut. Setan itu ketika sampai tapi kenapa sampai kok seperti itu? Apa dia bilang? Demi Allah yang telah menciptakan aku dan demi Rasulku. Saya seperti ini apa? Ketika dia marah kepadaku, aku cuma mandang satu. Biar dia itu capek, biar dia itu meluahkan rasa capeknya. Teranggap ya mungkin kesel, mbak, mungkin kesel ini. Jadi saya mendengarkan dia itu isi hatinya dikeluarkan. Jadi harus saya dengar. Bayang, Umar ngomong kayak gitu. Sampai dia selesai apa yang terungkap di hatinya, selesai. Coba ibu muring-muring tinggalan, lah tambah kobong. Nah, ini ya, begini. Kau ini apa sih ngomong wali? Jadi rumah nanti itu yang menjadi orang itu seneng hatinya, bisa kita lihat sekalian. Kesimpulannya apa? Sabar. Betul. Ya pacaran itu bojo itu nggak nyuci, biasanya. Gak nanya nyuci, yo tiap berat kita yang ringan dia. Misalkan itu, betul-betul. Perlakukan istri sebagai seorang ratu, maka kamu jangan nuntut hakmu, tapi perlakukan istri sebagai ratu, pasti dia akan memperlakukanmu sebagai seorang raja. Lakukan